Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Salsabila dari kelas 11 TKJB. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Badan Standarisasi Dunia. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian Badan Standarisasi Dunia. Badan Standarisasi Dunia adalah badan pengaturan standar internasional yang terdiri dari perwakilan badan standarisasi nasional masing-masing negara untuk mengukur kualitas organisasi. Nah, kemudian ini ada gambar ISO. Ini memberikan spesifikasi kelas dunia untuk berbagai hal, mulai dari produk, layanan, hingga memastikan kualitas dan efisiensi. Kemudian dari sederhananya ini, perusahaan atau merek yang telah memiliki sertifikat ISO cenderung lebih memenangkan persaingan pasar global. Kemudian dengan menggunakan standarisasi ISO, suatu perusahaan dapat menjamin produk yang dihasilkan. Nah, jadi kan kita sudah tahu juga pengertian ISO adalah standar internasional yang digunakan untuk mengukur, mengembangkan, dan meningkatkan sistem yang memastikan kualitas dan produk secara keseluruhan. Terus di sini ada juga menjelaskan tentang tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi atau yang dikenal sebagai protokol. Nah, di sini ada tujuan utama dari komunikasi data adalah mengirimkan data dan informasi dari suatu sumber ke tujuan tanpa mengalami kesalahan. Nah, terus kata mengirimkan dalam komunikasi data itu biasanya disebut dengan istilah standar transmisi gitu. Kemudian bagaimana cara mentransmisikan data agar dalam data itu sendiri terdapat kemampuan untuk mempertahankan diri dari faktor perlemahan sinyal, faktor gangguan eksternal atau noise, terjadinya tumpuan data satu dengan yang lain, faktor kontinuitas pengiriman data, bagaimana kontribusi dan pengiriman transmitter. Nah, terus ada juga pertanyaan kayak agar kesalahan, bagaimana kontribusi dari pengiriman transmitter agar kesalahan penerjemahan data di sisi penerima atau receiver dapat dikurangi. Kemudian ada juga pertanyaan tentang bagaimana karakteristik dari media yang akan digunakan untuk mengirimkan data. Nah, kemudian apabila terdapat beberapa terminal sebagai kandidat penerima data, bagaimana agar dapat benar-benar sampai di alamat tujuan seperti yang diinginkan oleh pengirim, atau lebih tepatnya tidak salah alamat ya. Nah, terus di sini tujuan utama dari komunikasi data adalah mengirimkan data ya dan informasi. Tadi udah. Nah, kemudian ada juga kata data dan informasi gitu, memiliki implikasi teknologi sebagai berikut ya. Bagaimana data yang diinformasikan diformat sedemikian rupa agar dapat dikirimkan melalui media transmisi. Setelah itu, bagaimana agar data dan informasi tersebut dapat dibaca kembali oleh penerima. Nah, kemudian juga ada bagaimana data dan informasi dapat dipresentasikan sehingga keberadaan data dan informasi tersebut bermanfaat. Dari kedua kata kunci yang telah diuraikan dalam penjelasan terdahulu, kita dapat melihat bahwa secara implisit sumber dan tujuan harus mengandung teknologi yang berkualitas agar proses komunikasi kita dapat berlangsung dengan baik. Kemudian di sini yang B, cari informasi umum dan standarisasi yang mereka keluarkan dari beberapa organisasi standarisasi di bawah antara lain. Yang pertama, ITU atau International Telecommunication Union, yang berarti Persatuan Telekomunikasi Internasional.
Di sini pengertian dari International Telecommunication Union adalah badan khusus perserikatan bangsa-bangsa yang bertanggung jawab atas semua hal yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang kedua, IEC atau International Electrotechnical Commission. Nah, kemudian pengertian dari Komisi Elektronik Internasional adalah suatu ornat standarisasi internasional nirlaba yang menyiapkan dan mempublikasikan standar internasional untuk semua teknologi elektronik, elektronika, dan teknologi lain yang terkait yang secara kolektif dikenal dengan elektroteknologi. Kemudian yang ketiga ada ISOI atau International Organization for Standardization. Oke, pengertian dari organisasi internasional untuk standarisasi atau singkatnya ISO adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standarisasi nasional setiap negara. Yang keempat ada IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineers. Kemudian pengertian dari Institute of Electrical and Electronics adalah asosiasi profesional untuk teknik elektronik dan teknik elektro dengan kantor perusahaan di New York City dan pusat operasinya di Piscataway, New Jersey. Nah, kemudian pengertian juga dari IEEE adalah organisasi profesional teknis terbesar di dunia yang didedikasikan untuk memajukan teknologi untuk kepentingan umat manusia. Kemudian yang kelima ada ANSI atau American National Standards Institute. Pengertian dari American National Standards Institute adalah sebuah lembaga nirlaba swasta yang mengawasi pengembangan standar konsensus sukarela untuk produk, jasa, proses, sistem, dan personal di Amerika Serikat. Kemudian yang keenam ATS atau ArcNet Trade Association. Pengertiannya adalah bukan pengertian sini, mendesain standar high-speed local area network atau LAN yang disesuaikan untuk aplikasi control time antara industri dengan komersial marketplace. ArcNet ini juga sukses dipakai dalam mentransmisikan dan menerima paket data antara dua network node. Nah, kemudian node memakai ArcNet, control chip, dan kabel transceiver dan dihubungkan dalam network. Itu ya. Terus yang ketujuh ada CIE, International Commission on Illumination, sebuah organisasi internasional yang membuat dan serta bergerak dalam teknologi elektronik yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan seni dalam cahaya dan pencahayaan, warna dan visual effect, serta teknologi citra. Nah, kemudian dengan teknik ini, biasanya CIE adalah organisasi non-profit yang independen dalam melayani member negara. Kemudian yang ke-8 ada DISA atau Data Interchange Standards Association. Organisasi DISA ini merupakan suatu fondasi yang profesional dan mahir dalam trade elektronik dan komerse yang didukung oleh promosi standar yang dipakai untuk bisnis ke bisnis data exchange
rancang. Artinya DISA ini merupakan organisasi yang menciptakan standar dalam hal pengiriman data dalam bisnis dengan standarnya yaitu bisa disebut ASC. Kemudian ke-9 ada ECA ya. Nah, ini dengan diakreditasi oleh ANSI tadi, EIA merupakan forum untuk memberikan untuk industri dalam menciptakan standar dan publikasi di area teknika major antara lain komponen elektronik, terus consumer elektronik, telekomunikasi, dan keamanan internet. Kemudian yang ke-10 ada EIA. Ini adalah organisasi yang membuat standar serta menyuplai komponen perangkat elektronik maupun mekanik, konektor, kabel, komponen arah dan serta material dan perangkat pendukungnya gitu. Terus yang ke-11 ada ECMA. Ini adalah perkumpulan penyalur peralatan komputer di Eropa yang ikut berperan serta dalam perumusan standar di dunia komputer. Nah, ECMA ini juga merupakan perkumpulan standar Eropa yang mengeluarkan standar dalam sistem teknologi dan sistem lembaga yang mengeluarkan standarisasi dalam ECMA chip, sebuah standar yang mengelola JavaScript. Oke, karena di sini kurang jelas ya. Oke, yang ke-12 ada ETSI. Organisasi yang menciptakan standar untuk informasi dan teknologi komunikasi termasuk mobil, radio, broadcast, internet, dan beberapa area lainnya. Oke. Terus TSI ini juga diakui oleh Official Standard Organisasi di Eropa ya, oleh European Commission atau EC. Oke, terus yang ke-13 ada FCC. Nah, ini ada Komisi Komunikasi Federal. Adalah lembaga independen dari pemerintah Amerika Serikat yang mengatur komunikasi melalui radio, televisi, kabel, satelit, dan kabel di seluruh Amerika Serikat. Kemudian yang ke-14 juga ada INCITS atau International Committee for Information Technology Standard. Nah, jadi pengertian dari organisasi INCITS ini dalam menciptakan standar yang bernaung dalam informasi dan komunikasi teknologi atau ICT, meliputi media penyimpanan, terus processing, transfer, display, manajemen, organisasi, dan penyampaian kembali informasi. Nah, terus INCITS ini juga melayani sama halnya dengan ANSI. Oke, terus yang ke 16 ini ada IETP, Internet Engineering Task Force. Nah, pengertiannya adalah organisasi standar terbuka, yaitu mengembangkan dan mempromosikan standar internet sukarela, khususnya standar yang terdiri dari paket protokol internet atau TCP atau IP. Ini tidak memiliki daftar keanggotaan formal atau persyaratan anggota. Nah, IETP ini dimulai sebagai kegiatan yang didukung oleh pemerintah federal AS sejak tahun 1993 ya, telah beroperasi sebagai fungsi pengembangan standar di bawah naungan Internet
Socket. Terus yang ke-16 ya, tadi yang ke-14. Terus yang INCITS tadi 15. Terus ini yang ke-16 ada ITI atau Information Technology Industry Council, sebuah organisasi Amerika yang mempunyai komitmen dalam meningkatkan kualitas kehidupan Amerika, yang antara lain yaitu memberikan kesabaran dengan akses untuk hidup dalam menghemat kesehatan teknologi informasi melalui membantu melindungi informasi personal, memberikan wewenang keluarga dan bisnis untuk menghemat biaya energi, meningkatkan akses untuk penyediaan kecepatan broadband yang tinggi, serta kehidupan sosial dan teknologi. Yang ke-17 ada TIA. Nah, organisasi standar TIA menciptakan standar yang meliputi radio privat mobile. Biasanya ini digunakan oleh pihak keamanan baik tentara maupun polisi ya. Nah, terus menara antena satelit, premis, sistem komunikasi mobil, terus multimedia multicast. Nah, terus yang ke-18 di sini ada CEN atau CENELEC, CENELEC ya. Nah, pengertiannya adalah sebuah organisasi non-profit yang misinya adalah untuk mendorong perekonomian Eropa dalam perdagangan global, kesejahteraan warga Eropa dan lingkungan dengan menyediakan infrastruktur yang efisien kepada pihak yang berkepentingan untuk pengembangan, pemeliharaan dan distribusi dari sekumpulan standar dan spesifikasi yang disepakati secara bersama. Kemudian di sini cari informasi 7 buah layar OSI gitu. Nah, fungsi utama masing-masing 7 lapisan atau layar ini, contoh protokol dan kegunaan protokol pada ke-7 lapisan layar di bawah ini antara lain. Yang pertama, physical layer. Nah, ini layar pertama adalah physical layer. Sesuai dengan namanya, physical layer berarti merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layar fisikal ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layar yang paling dekat dengan hardware alias perangkat keras jaringan secara fisik. Kemudian yang kedua ada data link layer. Lapisan berikut pada OSI layer adalah data link layer, merupakan salah satu layar yang penting karena memiliki fungsi sebagai pengoreksi kesalahan, menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame, pengelamatan perangkat keras, dan menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Kemudian yang ketiga ada network layer. Lapisan selanjutnya adalah network layer. Fungsi utama dari network layer ini adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP untuk internet protokol sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Nah, fungsi lainnya ada 2, yaitu membuat header pada paket data. Yang kedua melakukan proses routing gitu ya. Nah, kemudian yang keempat ada transport layer. Sebagai sesuai ya dengan namanya, transport layer merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar. Karena namanya transport ya. Setahu kita kan transport pengantar gitu. Nah, fungsi utamanya adalah memecah data ke dalam paket data. Terus yang kedua ada mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya. Kemudian yang ketiga membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah.
Terus melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Jadi berkat adanya transport layar ini, setiap data bisa saling berjalan dari server menuju kliennya dengan lancar tanpa adanya gangguan. Yang kelima ada session layar. Nah, lapisan session layar ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Terus yang keenam ada presentation layar. Ini sebagai layar keenam ya, ketika sebuah komputer menerima paket data disebut dengan namanya yaitu presentation layar gitu. Jadi fungsi utama dari presentasi layar ini adalah mentranslate data yang akan ditransmisikan dari menuju sebuah aplikasinya. Jadi ini sebagai translate data. Yang kedua ada application layer. Nah, application layer ini merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data tersebut. Jadi apabila sudah ditranslate menuju aplikasi, kemudian diterima oleh aplikasi layar data tersebut ya. Oke. Jadi cuma ini penjelasan dari saya. Saya minta maaf karena kurang jelas dalam penyampaiannya, masih ada kesalahan-kesalahan kata. Tolong diharap maklum. Terima kasih sebelumnya sudah mampir ke video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.